Oke, kita ke hadis yang kedua. Bentar kita buka dulu hadisnya. Akhbarona telah mengabarkan kepada kami Al-Walid bin Nadir Ar-Ramli an Masar bin Ma'bad dari Masar bin Ma'bad min Banil Harith min Banil Harith eh, bin Abil Haram min Lahm dari Bani Al-Harith bin Abi Al-Haram dari suku Lahm Anil Wadin dari Al-Wadin anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah lalu berkata wahai Rasulullah inna kunna ahla jahiliyatin wa ibadati authan. Kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah dan penyembah berhala. Fakunna naqtulul aulad. Kami biasa membunuh anak-anak. Wa kanat 'indi bintun li. Kami memiliki seorang anak. Aku wa kanat 'indi bintun li. Aku memiliki seorang anak perempuan. Falamma ajabat, maka ketika ia mulai berbicara atau mulai bisa menjawab, bisa beranjak dewasa berarti ya, udah ngerti kalau dipanggil jawab kayak gitu. Wa kanat masruratan bidu'ai idza da'autuha. Ia selalu gembira ketika aku memanggilnya. Fada'autuha yauman fattaba'tani. Suatu hari aku memanggilnya, lalu ia mengikutiku. Famarurtu hatta ataitu bi'ran min ahli ghairu ba'id. Aku berjalan hingga sampai ke sebuah sumur milik keluargaku yang tidak jauh. Fa'akhudtu biyadiha faraddaitu biha fil bi'ri. Aku memegang tangannya lalu aku menjatuhkannya ke dalam sumur. Wa kana akhiru ahdi biha an taqula ya abata ya abata. Kata-kata terakhir yang aku dengar darinya adalah wahai ayahku. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallam menangis hatta wakafa dam'un ainaihi, hingga air mata beliau menetes. Faqala lahu rajulun min julusai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dari sahabat yang duduk bersama Rasulullah SAW berkata kepadanya, Ahzanta Rasulullah SAW, engkau telah membuat Rasulullah SAW bersedih. Faqala lahu kuffa fa innahu yas'alu amma ahammahu. Beliau berkata, biarkanlah karena ia bertanya tentang sesuatu yang sangat mengganggunya atau sangat penting baginya. Thumma qala lahu a'id alayya hadithaka. Kemudian beliau berkata kepadanya, ulangi ceritamu kepadaku. Fa'adahu fabaka hatta waqafa dam'u min ainihi ala lihyatih. Lalu ia mengulanginya, orang yang bercerita tadi mengulangi, dan Rasulullah SAW menangis hingga air mata beliau menetes ke janggutnya. Thumma qala lahu innallaha qad wada'a an jahiliyati ma aminu fasta'nif amalak. Kemudian beliau berkata kepadanya, sesungguhnya Allah telah menghapus dosa-dosa jahiliyah yang mereka lakukan. Maka mulailah amalmu yang baru. Di sini Rasulullah bilang menghapus dosa-dosa jahiliyah yang mereka lakukan karena dia berkata kami biasa, berarti termasuk dirinya dan orang-orang sukunya, kebiasaan mereka di zaman jahiliyah.
Jadi hadis ini menggambarkan betapa kelamnya masa jahiliyah sebelum Islam datang dengan cahaya hidayah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menangis bukan hanya karena kisah tragis tersebut, tetapi juga karena kesadaran akan betapa dalamnya kebodohan dan kesesatan yang pernah terjadi. Bayangin, lu kita punya anak perempuan lagi lucu-lucunya baru bisa menjawab panggilan kita, terus kita cemplungin anak kita, kita bunuh, biasa membunuh anak-anak kita. Itu kegoblokan macam apa yang terjadi? Gak habis pikir sih, kenapa bisa dilakukan hal itu. Mungkin kita perlu mengkaji sejarah kenapa orang-orang jahiliyah itu melakukan hal tersebut. Apakah karena faktor ekonomi, apakah karena faktor yang lain? Kita perlu membaca sejarah lebih dalam tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tapi dari hadis ini kita tahu bahwa kenapa disebut jahil? Ya, karena masa itu suatu kebodohan membunuh anak-anak sendiri dengan alasan apapun. Apalagi cuma alasan ekonomi karena takut tidak makan, sementara rezeki sudah diatur kan sebetulnya selama kita berusaha. Atau alasan apalagi sebagai kebanggaan dan lain sebagainya, itu juga sangat tidak masuk akal jika harus membunuh anak-anak kita. Jika anak-anak kita lahir terus dibunuh, pantas saja ada salah satu ayat Quran yang mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa ia dibunuh? Karena dosa apa ia dibunuh? Itu yang jadi pertanyaan.